Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa ali. Amma ba'd. Hadratul hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat kembali hadir dalam kesehatan dan umur yang panjang untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita hadir di dalam majlis yang mulia ini, Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita, Allah memudahkan semua urusan kita, dan insya Allah dikabulkan semua hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan teruskan kajian kitab Fathul Qorib Mujib. Kita akan membahas tentang adab makan dan adab minum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi dharain amin ila aqal. Babu adabul akli wasyurbi wa ma yuqalu ba'da dzalik. An Amr bin Abi Salamah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillaha ta'ala wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika. Wa an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadhkur ismallah wa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi thalathi asabi' fa idza faragha la'iqaha. Wa Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi thalatha. Wa an Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu bentuk perbuatan yang dikatakan perbuatan ini termasuk bagian hal yang mubah, seperti perbuatan-perbuatan yang lainnya. Perbuatan yang dimaksud adalah makan minum. Jika kita ingin melakukan seperti makan ataupun minum, atau kita meninggalkan, itu tidak akan bermasalah kepada kita. Cuman para alim ulama memberikan peringatan kepada kita, walaupun perbuatan itu dihukumi mubah,
Bisa kalanya perbuatan seperti makan minum itu bernilai sunnah. Bagaimana caranya? Jika kita berniat dengan niat yang baik. Karena kita tahu sendiri, makan minum ini merupakan bagian kebutuhan yang sangat diperlukan bagi setiap makhluk Allah, termasuk kita sebagai manusia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan kita memberikan banyak contoh adab yang harus kita perhatikan, yang harus kita amalkan dalam keseharian kita. Dikarenakan makan, minum yang menjadi konsumsi kita itu sangat berpengaruh dengan amaliyah kita yang sehari-hari kita kerjakan. Dan makan dan minum juga itu sangat berpengaruh pada perilaku yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, kul ma syi'ta fa'mal, kul ma syi'ta fa'mal kama ta'kul aw kama qal. Makanlah semaumu, tapi beramallah sesuai dengan makanan yang kamu makan. Kita boleh saja makan dengan porsi-porsi tertentu. Yang penting kalau kita melihat di dalam rambu-rambu dalam Al-Quran, kita tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan. Namun kita harus bisa menyesuaikan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu harus sesuai dengan ukuran amal-amal soleh maupun amal ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai kita hanya banyak makan, banyak minum, tapi sedikit ibadahnya. Auzubillah min dzalik. Walaupun memang kalau orang banyak makan, banyak minum, beresikonya akan lebih besar untuk bermalas-malasan dalam beribadah dan juga beramal soleh. Tapi kalau kita bisa menguatkan diri kita, insya Allah kita bisa beramal sebagaimana amalnya orang-orang soleh. Sebagaimana yang disebutkan di dalam satu perkataan, kul kal jamal wa'mal kal rijal. Makanlah kalian seperti makannya onta. Onta itu sekali makan banyak, tapi beramallah seperti amalnya orang-orang hebat. Jadi jangan sampai kita salah dalam menerapkan pola kehidupan. Lebih banyak memuaskan hawa nafsu kita untuk makan, sementara ibadah kita lupakan. Waliyadzubillah min dzalik. Nabi SAW mengatakan dengan memberikan gambaran bahwasanya himmatul mu'min fil ibadah, keinginan yang selalu ada di dalam jiwanya orang mukmin itu adalah ibadah. Wa himmatul munafiq fil aql, sedangkan keinginan jiwa dari seorang munafik itu biasanya hanya pikirannya makan minum. Jadi gak pernah terlintas untuk ibadah, gak pernah terlintas untuk beramal soleh. Padahal kalau ditanya, dia seorang muslim, tapi ternyata ada sifat kemunafikan di dalam dirinya. Akibat apa? Akibat banyak makan. Ya, banyak makan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa adab yang harus kita perhatikan, walaupun terkadang kita menganggap hal ini sepele, tapi sebenarnya bernilai keutamaan dan kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
kita harus berupaya untuk makan dari sesuatu yang halal. Jangan Anda pernah mau mencoba-coba untuk mengkonsumsi makanan yang bersifat syubhat, apalagi yang bersifat haram. Dan kalau kita melihat dari penjelasan para alim ulama, pembagian haramnya itu ada dua macam. Ada haram secara zatiyah, memang barangnya haram. Ada haram bukan secara zatiyah, tapi secara kepemilikan. Haram secara zat jelas di dalam Al-Quran. Allah melarang kita untuk makan babi. Allah melarang kita untuk makan anjing. Allah melarang kita juga untuk mengkonsumsi minuman keras. Itu yang tercantum di dalam Al-Quran. Secara zat itu haram. Walaupun semisalnya Anda beli dengan uang halal Anda, tetap kalau Anda mengkonsumsinya, Anda berarti mengkonsumsi zat yang haram. Kalau bagian yang kedua, tidak secara zatnya haram, tapi secara kepemilikan. Anda tahu ini roti halal, tapi Anda mengambilnya dengan mencuri, lalu Anda makan. Maka makanan roti walaupun zatnya itu halal, tapi bersifat haram. Maka ini akan berakibat fatal untuk anggota tubuh kita. Apa akibatnya? Kita akan bermalas-malasan, tidak pernah terpikir untuk berbuat baik, tidak pernah semangat untuk mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita membiarkan darah daging kita menyatu dengan zat-zat yang bersifat haram. Maka yang diperlukan bagi kita saat ini para hadirin, tidak hanya cukup membaca basmalah. Jangan Anda berpikir ketika Anda membaca basmalah tanpa Anda melihat keterangan zat makanan ini bersifat halal atau tidak, lalu Anda konsumsi, Anda selamat. Tidak. Yang harus Anda terapkan adalah Anda memiliki sifat wara', berhati-hati agar terhindar dari segala macam makanan dan minuman yang bersifat syubhat, apalagi yang haram. Kalau Anda tahu ini bukan punya Anda, jangan Anda mudah memakannya. Ini masih abu-abu. Tanyakan dulu, ini punya siapa? Minta ya? Oh ya, ambil, saya halalkan. Halal, masuk dalam perut aman. Tapi kalau sudah kita makan tanpa sepengetahuan yang punya, apalagi sampai berlarut-larut berhari-hari, ini yang akan menjadi kekhawatiran bagi kita. Makanan itu sudah menjadi darah daging, ya, sudah menjadi darah daging. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sifat makanan yang baik itu adalah makanan yang halal. Makanan yang halal. Yang kedua, makanan yang sehat. Karena maaf, kalau Anda hanya mengambil kategori makanan baik, ini yang Anda suka, tanpa Anda melihat kehalalannya, maka semua yang masuk ke dalam perut Anda itu semua makanan yang bersifat haram. Dan apa dampak yang paling buruknya? Dampak yang paling buruknya adalah tertolaknya amal ibadah kita, tertolaknya doa-doa kita. Hati-hati, jangan anggap enteng.
Ya, jangan anggap enteng. Memang berat, tapi seperti itulah perjuangan orang untuk mendapatkan kebersihan, kehalalan dalam zat makanan yang akan dia konsumsi. Kita lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cerita di zaman dulu ya, tentang seorang ulama sufi yang bernama Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham ini memiliki pekerjaan penjaga kebun anggur. Penjaga kebun anggur. Maka ketika datang musim anggur itu berbuah, yang punya kebun datang minta kepada Ibrahim bin Adham untuk mengambil beberapa buah dari buah anggur. Maka diambil oleh beliau, disajikan kepada si pemilik kebun. Ketika si pemilik kebun mencoba, merasa rasanya bukan rasa yang diharapkan. Kecutnya bukan main. Ya. Maka dipanggil kembali. Kamu ini saya tugaskan untuk jaga kebun. Masa kamu tidak bisa bedakan mana yang manis, mana yang kecut? Maka kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, beliau menyampaikan, aku hanya ditugaskan untuk menjaga kebun saja, tanpa ada tugas untuk merasa atau mencoba dari setiap anggur yang berbuah. Maka aku tidak tahu bagaimana buah yang rasanya manis, bagaimana buah yang rasanya kecut. Maka perbuatan ini dipuji oleh sepemilik kebun. Kenapa? Karena dia begitu warok, takut. Kita beda Pak. Disuruh jaga kebun, kita dulu orang yang paling pertama nyoba. Ditanya sama yang punya kebun, udah musim durian belum? Belum. Udah dia jatuh belum? Belum. Padahal udah dimakan 3 buah. Kadang yang diantar cuma 1, yang dimakan sama dia 10. Nanti kalau udah dikonsumsi baru dia bilang, bagus buah ini, Masya Allah. Kemarin ada yang jatuh, cuman ada yang busuk. Jangan coba makan, minta halalnya. Wah ini maksudnya minta halalnya di kemudian hari. Iya, kalau kita ketemu dengan si pemilik kebun yang baik hati, masih bisa meridhokan kita. Tapi kalau dia tidak meridhoi kita, mau kita muntahkan, udah telat, udah lewat 1 minggu, terlanjur sudah menjadi darah daging. Nauzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man akala haram fannaru aula bih. Barang siapa yang makan haram, tempatnya itu yang paling tepat ada di neraka Allah. Ada di neraka Allah. Makanya banyak dari ulama-ulama terdahulu itu dengan sengaja mereka menahan diri untuk gak makan, malah lebih memilih untuk berpuasa. Nah, ini penting, ya. Ini penting, jangan kita anggap enteng. Kaitannya ada pada diri kita dan amal ibadahnya kita. Kemudian yang kedua, di antara adab makannya kita harus berusaha untuk membaca zikrullah. Paling sedikit bismillah. Paling sedikit bismillah. Kalau kita mau sempurnakan, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau tambah lebih sempurna lagi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa kita harus membaca zikrullah? Karena kita ingin setiap butiran makanan atau minuman yang kita minum, di situ ada keberkahan. Tapi kalau seseorang yang mohon maaf minum tidak baca bismillah, makan tidak baca bismillah, maka dapat dipastikan tidak ada keberkahan di dalam makanan dan minuman tersebut. Dan itu selalu diingatkan oleh Nabi SAW.
wasallam. Kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Ketika satu waktu Rasulullah berada bersama para sahabat di satu sofroh. Ya, bahasa Arabnya sofroh itu sama diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, seperahan. Jadi sunnah makan yang diajarkan oleh Rasulullah itu Pak, makannya itu sofroh, di lantai bawah, bertikar, ya, bertikar. Jadi kalau kita makan, mohon maaf, di atas meja makan itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah, tapi diperbolehkan. Lalu bagaimana cara makannya Rasulullah? Di atas sofroh, di atas sofroh. Biasanya, mudah-mudahan kita juga masih mengikuti. Saya masih kecil itu Pak, sekitar 20 tahun yang lalu, masih merasakan. Pokoknya kalau makan itu harus di atas di tikar. Jadi ada tikar makan yang memang digulung, taruhnya di dekat dapur. Jadi kalau udah makan baru disajikan. Nah, itu udah kebiasaan orang-orang dulu, ternyata mengikuti kebiasaan Nabi SAW. Maka kita harus beri peringatan kepada kita. Bismillah. Bahkan kan Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk lebih sempurna kebaikan yang kita dapatkan, dan salah satu kebaikan yang paling tertinggi adalah keridhaan Allah. Bagaimana caranya? Kita minum, kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Setiap ucapan syukurnya kita setelah merasakan nikmat Allah, apakah ketika kita minum atau ketika kita makan, maka itu menjadi kunci bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah. Karena Nabi mengatakan, innallaha la yarda 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan keridhaan kepada setiap hamba yang habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, yang habis minum dia mengucapkan alhamdulillah. Simple tapi besar keutamaannya. Paham kira-kira? Kemudian sesuai dengan sabda Nabi SAW, di antara adab yang berikutnya adalah wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Beruntung kita ini kalau sudah diajarkan oleh orang tua kita makan dengan tangan kanan. Karena saya sempat melihat ada orang udah dewasa, seumuran seperti kita semua yang hadir, antara 30 sampai 40, makannya dengan tangan kiri. Pikir saya tangan kanannya bermasalah, ternyata tangan kanannya berfungsi seperti biasa. Ketika saya tanya, kenapa Bapak makan dengan tangan kiri? Sudah kebiasaan dari kecil. Sudah kebiasaan dari kecil. Ada yang seperti itu, menyalahi aturan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita ini para hadirin, kalau sudah memulai sesuatu dengan sunnah Nabi SAW, setan itu mundur, tidak akan berani mencoba untuk mendekat dan masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita sudah memulai dari segala sesuatu, baik dari hal yang kecil sampai yang besar, mengikuti Nabi SAW. Makannya dengan tangan kanan, nyuapnya dengan 3 jari, ya. Kemudian begitu kita ngambil, kita ucapkan Bismillah. Kita masukkan, kita ucapkan Bismillah. Kita merasakan kenikmatan dari makanan minuman, kita mengucapkan Alhamdulillah. Dan ternyata itu bukan hanya mitos,
terjadi dialog antara iblis, mohon maaf, iblis yang gemuk dengan iblis yang kurus. Ya, kau ente bisa gemuk, nah, tahu sendiri. Kalau ada umat Nabi yang makan gak baca Bismillah, saya ada di situ. Kalau ente kurus, ya ente tahu. Setiap ada umat Nabi ketika makan, minum, baca Bismillah, baca doa sebelum makan, saya gak bisa makan apa-apa. Karena tempatnya saya itu adalah tempat di mana tidak disebut nama Allah. Di situ saya akan bersemayam. Dan kata ulama, bukan hanya pada makanan dan minuman saja. Sekalipun di rumah, maka kita takut kadang rumah kosong, pasti banyak hantunya. Kenapa? Karena itu menjadi tempat semayamnya iblis-iblis. Di dalamnya tidak ada sebutan nama Allah, zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya bukan hanya pas kita melihat rumah kosong. Kalau di dalam rumah kita yang nyata-nyatanya makhluk hidup itu banyak, tapi tidak ada ibadah, tidak ada berzikir kepada Allah, bisa jadi rumah itu juga sebagai tempat semayamnya iblis. Makanya kadang bapak perilakunya kayak iblis, gak pernah sholat, ya, gak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nah ini yang paling berat ini, khususnya untuk kita yang laki-laki yang syahwat makannya itu lebih besar. Dengan bangganya kita mengatakan bahwa kantong perut kita itu lebih besar dibandingkan dengan kantong perut perempuan. Dan kita bilang kadang kepada istri kita, pekerjaan kita lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan istri. Apa kata Nabi di antara adabnya? Kul mimma yani. Kalau kita mau makan, Pak, makan itu cukup yang ada saja, yang ada di dekat kita. Jangan kita suka nyari makanan yang kadang tidak ada di dekat kita. Ini kadang bapak, kerupuk mana? Cabai rawit mana? Ayam tadi dibayar ayam. Dah, tunggu dulu, goreng telur. Ya kan? Ini banyak nih ragamnya nih. Atau semisalnya kita sudah ada nih makanan 2 lauk, di situ ada lagi 2 lauk. Oh teman-teman, ambilkan tuh. Wah, tapi kadang kita lihat bingung, nasinya gak kelihatan, lauknya yang lebih banyak. Ya, lauknya yang lebih banyak. Di antara adab yang baik, kul mimma yali, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah yang dekat dengan kita ambil. Dan jangan kita selalu membuat hidup ketika makan itu susah dengan mencari sesuatu yang tidak ada. Nah, ini kadang kebiasaan. Kadang orang tua pun mohon maaf mengajarkan anaknya untuk tidak berlatih menerima rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Saya nggak mau makan bu, nggak ada ayam goreng. Udah ini telur goreng, nggak mau bu, maunya ayam goreng. Nah itu berat tuh. Kadang nanti kalau udah besar berat. Ya, maunya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari hawa nafsunya. Waliyadzubillah min. Nah, kemudian di sini kita diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Bismillah. Kalau kita lupa, kita baca di pertengahan boleh, di akhir juga boleh. Jadi kadang oleh sebagian oknum ini sengaja itu, maka terasa lapar, ya Allah lupa Bismillah. Padahal udah makan 3 piring, baru dia ucap doa Bismillah ya awwal wa akhir. Alhamdulillah, insya Allah 3 piring tadi berkah. Maklum 1 piring tadi tidak cukup.
walaupun baca bismillah. Ya. Kadang ini Pak, kita berkaca kepada diri kita sendiri saja. Kita itu masih lebih mementingkan banyaknya porsi makanan ketimbang keberkahan dari suatu makanan. Betul apa betul? Kita laki-laki ini, mumpung tidak ada perempuan ya, pasti makan maunya porsi yang lebih besar. Nabi SAW para hadirin termasuk di antara adab yang berikutnya, mengajarkan kita kalau ingin mendapatkan keberkahan dalam satu makanan dengan dua cara. Cara yang pertama, harus makan bersama-sama. Makan bersama-sama. Para sahabat Nabi itu pernah mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, inna nakul walam nashba. Ya Rasulullah, kita ini makan tapi gak pernah kenyang-kenyang. Baru setengah jam lapar, udah 1 jam lapar. Padahal porsi makanannya Masya Allah. Maka dijawab oleh Nabi SAW, fajmi'u ta'amikum yubarik lakum fi. Kamu kalau dapat makanan, coba makannya itu dikumpulkan, diajak makan rame-rame. Ya, karena Nabi di dalam hadis yang lain mengatakan keberkahan dalam satu makanan itu ketika tangan itu banyak, bukan cuma satu. Ya, bukan cuma satu. Maka kita lihat dalam beberapa momen acara seperti peringatan HOL, khususnya yang ada di Jawa, makannya itu pakai nampan. Satu nampan berapa orang? 4 orang. Menurut sebagian orang sepertinya jijik karena terlalu banyak tangan yang bercampur di atas nampan. Ya, tapi oleh sebagian orang disitulah keberkahan yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi kalau misalnya kita merasa jijik, kita cukup keluarkan dari nampan. Kalau ada suprah, kalau di Saudi itu Pak, suprahnya dari kain plastik, paling enak, kotor langsung buang, bersih Nabi. Ya, diambil jatah sendiri, tapi makannya sama-sama. Kalau Anda udah yang pernah umroh, pergi ke Madinah, Mekah, makan sama-sama, dikasihnya bukan piring, tapi dikasihnya kain, dikasihnya plastik besar, biar kita makan rame-rame. Kalau kita belum biasa, setidaknya, Bu, nanti aja anak-anak makan jam 12 sama-sama. Ya, atau ajak istrinya, Bu, nanti kita makan ba'da isya jam 8 sama-sama, supaya berkah. Jangan kadang bininya tidur udah dibangunkan pas nyaman nasi goreng tadi, baunya tuh dikasih ke istri, apa enggak kesal? Ya, jangan, diajak makan sama-sama. Nah, kemudian cara yang kedua sama seperti tuntunan tadi, membaca Bismillah. Itu cara agar bisa mendapat keberkahan ketika makan. Kemudian yang terakhir, di sini disebutkan oleh Nabi SAW, anna Rasulullah SAW kana yatanaffasu fi syarab salatan. Rasulullah itu kalau minum bernapas 3 kali dalam 3 kali jeda. Maka di dalam hadis yang lain kita diingatkan, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir walakin ushrubu matna wa thulatha wa ruba'. Jangan kamu minum seperti minumnya onta, sekali tarik nafas 1 bak habis. Ibaratnya kalau kita contohkan, mau kita lagi aus ataupun tidak aus, kita tak boleh minum
langsung satu tegukan dengan satu kali nafas. Itu bukan sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah Nabi. Dan kita juga tidak diperbolehkan untuk makan dan minum sambil berdiri. Ya, ini kayaknya sepele, tapi sebenarnya mencerminkan nilai Islam yang sangat luar biasa. Karena di dalam setiap sunnah nabawiyah itu terdapat rahasia-rahasia yang banyak belum diketahui oleh orang. Tapi kalau mereka bereksperimen, mencoba untuk mempelajarinya, ternyata rahasianya itu bagus. Sama seperti Anda minum duduk dengan minum berdiri, yang lebih sehat itu minum duduk. Minum berdiri kata dokter itu gak bagus. Sama dengan buang air kecil. Buang air kecil duduk itu lebih bagus dibandingkan dengan buang air kecil seperti berdiri. Hikmahnya kembali kepada kesehatan untuk kita.